Demonstrasi kontekstual modul 1.2 oleh Febriani Gita Pradini, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SLB Negeri 1 Karangasem. Setelah menjalani masa pendidikan guru penggerak, saya ingin menjadi agen perubahan transformasi pendidikan yang humanis, yakni pertama, berpusat pada murid. Berpusat pada murid memiliki makna yang sangat kuat, yakni memusatkan tujuan pendidikan untuk menciptakan manusia yang bahagia dan selamat di masa depan. Pola pendidikan dan pengajaran yang dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan potensi peserta didik sesuai dengan kodrat alam yang dimiliki. Selain itu, guru seyogyanya membuat perangkat, melaksanakan metode pembelajaran, dan proses penilaian atau asesmen yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan, melakukan pembelajaran dengan memperhatikan kemampuan, kebutuhan, dan potensi peserta didik, membuat kesepakatan kelas, mengembangkan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar masing-masing peserta didik, menyediakan materi, LKPD, atau penilaian sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik, mengembangkan pola pembelajaran yang berbasis pada kodrat alam dan kodrat zaman. Dua, mandiri. Mandiri memiliki makna mampu memunculkan motivasi dalam dirinya sendiri untuk membuat perubahan, baik untuk lingkungan sekitarnya ataupun pada dirinya sendiri. Mandiri difungsikan untuk melakukan perubahan ataupun perbaikan untuk meningkatkan kemampuan dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki agar dapat berkembang menyesuaikan dengan pergerakan ilmu pengetahuan yang dinamis. Kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan yakni menjadi anggota dari komunitas IGPKHI, Ikatan Guru Pendidikan Khusus Indonesia, APKHI, Asosiasi Profesi Pendidikan Khusus Indonesia, KKG, dan PGRI. Dengan menjadi bagian dari komunitas tersebut, maka akan memudahkan aksesibilitas saya untuk mengembangkan diri, meningkatkan kualitas diri, ikut aktif berkontribusi dalam membangun pendidikan dan pengajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan selanjutnya adalah memperbanyak literasi dan wawasan dengan beberapa cara sebagai berikut, yakni aktif membaca jurnal pendidikan melalui Google Scholar ataupun buku bacaan elektronik, aktif mengikuti kegiatan workshop, seminar, dan pelatihan terkait proses pembelajaran pendidikan, kesehatan, dan perkembangan anak, dan peningkatan keterampilan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. 3. Reflektif. Reflektif merupakan kemampuan memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya, baik yang terjadi pada dirinya sendiri serta pihak lain. Refleksi difungsikan sebagai tolok ukur keberhasilan ataupun hasil yang diharapkan, serta acuan perbaikan diri berdasarkan atas upaya yang telah dilakukan. Reflektif penting sekali dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas kinerja. Kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan yakni melakukan refleksi dan diskusi dengan orang tua wali murid terkait perkembangan dan program yang dijalankan secara berkesinambungan. 2. Melakukan refleksi dengan teman sejawat terkait efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran dan program yang dijalankan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. 3. Melakukan refleksi dan pengisian instrumen checklist evaluasi yang telah disiapkan untuk mengetahui keberhasilan program yang telah diterapkan. 4. Kolaboratif. Kolaboratif adalah kerjasama yang dilakukan oleh para guru untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam hal ini, khususnya dalam hal pengajaran. Kolaboratif dilakukan oleh guru pada beberapa pihak yang berkepentingan untuk dapat mencapai tujuan pendidikan atau pengembangan kemampuan kompensatoris peserta didik berkebutuhan khusus. Kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan yakni melibatkan peran serta orang tua dalam proses peningkatan kemampuan peserta didik, berkolaborasi dengan teman sejawat untuk meningkatkan kemampuan sosial dan lain-lain saat di sekolah,
berkolaborasi dengan fisioterapis untuk meningkatkan kemampuan fisik peserta didik, berkolaborasi dengan terapis wicara untuk meningkatkan kemampuan wicara peserta didik, berkolaborasi dengan psikolog untuk meningkatkan penanganan masalah perilaku pada peserta didik berkebutuhan khusus. 5. Inovatif. Inovatif adalah mampu senantiasa memunculkan gagasan-gagasan baru dan tepat guna terkait situasi tertentu ataupun permasalahan yang ada saat itu. Inovatif difungsikan untuk melakukan gagasan baru yang mendukung proses pembelajaran agar tercapai tujuan pendidikan secara optimal. Kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan yakni menggunakan teknologi dalam mengembangkan inovasi media pembelajaran seperti membuat video pembelajaran, games pembelajaran, dan lain-lain. Memanfaatkan teknologi komunikasi dan perekaman untuk melakukan monitoring kemampuan peserta didik, serta membuat media ataupun modul pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar peserta didik.